sertai kami ya Tuhan dalam sepanjang pujian penyembahan ini ya Bapa, agar melalui pujian penyembahan ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dengan penuh pengucapan syukur. Amin.
saudari melalui rekaman ini. Doa kami dimanapun saudari berada, kalian tetap berada dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat semuanya. Apakah secara pribadi saudari menonton, mendengar ibadah kita pada hari ini, ataupun bersama keluarga, di rumah, ataupun dalam kereta, ataupun di mana-mana. Kalau saudari boleh dapatkan internet ya melalui YouTube ini, saudari boleh melihat di mana-mana pun, menyaksikan di mana-mana pun, ataupun boleh mengulanginya untuk memperhatikan apa yang Tuhan ingin kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Saya akan menyampaikan daripada tema tahunan kita, investasikan imanmu, daripada Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang 19 menjadi rujukan kepada tema tahunan kita, yang berkata, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sangat sederhana apa yang Tuhan ingin orang-orang Israel lakukan terhadap keturunan mereka, orang-orang yang terdekat dengan mereka, ahli keluarga mereka, anak-anak mereka. Dia mengatakan bahwa ajarkanlah tentang Allah kepada anak-anaknya, tentang Tuhan, kasih karunia Tuhan.
belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan, dan bagaimana berharap kepada Tuhan. Harus diajar kepada anak-anak mereka, harus dibicarakan kepada mereka, harus disampaikan kepada anak-anak mereka. Di mana? Di rumah. Dia mengatakan di rumah, dalam perjalanan, baik ketika istirahat, berbaring dengan anak-anak, bahkan ketika bermain, bangun bersama-sama dengan anak. Tidak ada waktu yang dikhususkan. Tidak ada hari yang dikhususkan untuk mengajar. Ia menyampaikannya, firman Tuhan ini disampaikan kepada mereka dengan terbuka. Mereka perlu, apa yang mereka perlu lakukan adalah mentaati firman Tuhan ini untuk kebaikan masa depan keluarga dan keturunan mereka. Pada petang ini saya ingin kita melihat daripada perjanjian baru, daripada seorang yang bernama Cornelius. Karena daripadanya ada hal-hal yang boleh kita perhatikan, boleh kita pelajari, boleh kita terapkan dalam kehidupan ini supaya kita boleh praktikkannya. Karena ia adalah satu hal yang mudah, bukan susah sangat untuk dilakukan. Karena kita hidup dalam situasi dan suasana itu, khususnya dalam keluarga kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 hingga yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Ayat yang pertama mengatakan, di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Apabila kita melihat kehidupan Cornelius ini, terdapat 4 hal yang menonjol. Ada 4 hal yang menonjol yang akan menjadi pelajaran untuk kita pada petang ini. Khususnya daripada ayat yang kedua ini. Keempat hal itu dapat kita lihat daripada ayat yang kedua. Nah, yang pertama, Cornelius adalah seorang yang taat kepada Allah yang benar. Apabila saya menggunakan perkataan ataupun ayat Allah yang benar, saya merujuk kepada Yesus yang telah datang, yang membawa gambar Allah yang sebenar ini. Nah, Cornelius adalah seorang yang taat kepada Allah yang benar. Lihat daripada permulaan ayat yang kedua, yang mengatakan, ia, yaitu Cornelius, saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dia menyatakan bahwa ia taat kepada Allah. Dia seorang perwira pasukan Romawi yang disebut pasukan Italia, yang percaya dan takut kepada Allah, orang Yahudi. Dia bukan orang Yahudi, dia adalah seorang Itali. Tetapi Allah melihat bahwa ia menyembah Allah yang benar. Allah melihat artinya yang dia ini menyembah Allah yang benar. Nah, dia seorang yang saleh, dia seorang yang taat, dia seorang yang benar. Dia taat kepada Allah orang Yahudi. Nah, apa yang boleh kita pelajari, apa yang boleh kita dapat daripada bahagian yang pertama? Hal yang pertama ini adalah investasikan imanmu kepada anak-anak supaya mereka menjadi orang yang taat kepada Allah yang benar. Investasikan imanmu kepada anak-anakmu dalam ketaatan. Biarkan anak-anakmu dapat melihat bahwa sekalipun dalam keadaan yang sukar, sekalipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ibu bapak tetap taat kepada Allah yang benar ini. Biar mereka dapat melihat itu dan belajar daripada kita.
bahwa itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Ketaatan kepada Allah yang benar. Yang kedua, Cornelius adalah seorang yang takut akan Allah yang benar dan juga mengajar seisi rumahnya untuk menghormati Allah. Dia takut kepada Allah yang benar dan menghormati Allah yang benar ini. Dia takut dan menghormati. Ayat yang kedua seterusnya, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dia bukan hanya taat, dia bukan hanya seorang yang saleh, yang benar di hadapan Tuhan, tetapi dia seorang yang takut akan Allah. Nah, Allah mencari orang yang mengasihi dia dan menghormati dia. Kalau kita lihat sepanjang sejarah kehidupan orang-orang yang dalam Alkitab, kita melihat bahwa Allah mencari orang-orang yang mengasihi dan menghormati dia. Nah, oleh karena adanya tindakan mengasihi dan menghormati Allah dalam hidupnya, maka terjadilah rasa takut akan Allah. Dengan kata lain, takut akan Allah itu lahir oleh karena seseorang itu mengasihi dan menghormati Allah yang benar. Bukan suatu ketakutan yang seperti kita takut akan sesuatu terjadi kepada kita, ataupun takut kepada hantu, ataupun hal-hal yang terjadi di sekeliling kita tidak ingini. Tetapi takut akan Allah lahir oleh karena kita mengasihi dia dan menghormati dia. Bukan hanya mengasihi dan tinggal di sana, tetapi turut menghormati dia. Banyak lagu-lagu yang dicipta, yang kita nyanyikan, berbicara hanya tentang mengasihi, bukan? Tapi untuk menjadi seorang yang takut akan Allah, ia bukan hanya mengasihi Allah begitu saja. Ia melibatkan kita menghormati Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Allah mencari orang yang mengasihi dia dan menghormati dia. Dan juga pada zaman ini, Allah mencari orang yang mendidik, orang yang mengajar anak-anak mereka untuk mengenal dan mengasihi Tuhan seperti Cornelius ini. Di mana Cornelius bukan hanya mengasihi dan menghormati Allah sehingga ia menjadi orang yang takut akan Allah, melainkan dia mengajar seisi rumahnya untuk berbuat demikian, untuk takut akan Allah dalam kehidupannya. Dia mendidik mereka, dia mengajar anak-anak mereka-nya untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Nah, hal yang kedua yang boleh kita pelajari dari sini adalah investasikan imanmu kepada anak-anak supaya mereka menjadi orang yang takut dan menghormati Allah yang benar. Supaya dalam hidup mereka hidup sebagai orang yang takut dan menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, ini akan menolong mereka untuk tidak sembarangan hidup. Karena mereka dapat melihat bahwa ada Allah yang harus mereka takuti dan hormati dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Cornelius adalah seorang yang pemurah. Dia adalah seorang pemurah. Selanjutnya daripada ayat yang kedua ini, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia memberi banyak, bukan sedikit yang diberikan, tetapi banyak yang diberikan. Banyak sedekah yang diberikan kepada umat Yahudi ini. Allah, saudara-saudari, melihat bagaimana kita mengendalikan keuangan kita. Apakah kita mengambil semua keuangan itu untuk menjadi milik kita semata-mata, atau adakah kita turut membantu orang lain yang dalam keperluan? Allah melihat. Adakah kita memperhatikan keperluan gereja, keperluan pelayanan? Allah melihat. Alkitab mengatakan bahwa Yesus memperhatikan seorang janda tua yang memberi ke semua yang ada padanya, bukan? Di sini kita melihat Allah juga memperhatikan pemberian yang diberi oleh Cornelius ini. Sehingga akhir ayat yang keempat tadi mengatakan, semua doamu dan sedekahmu
semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Allah memperhatikan pemberian, sumbangan daripada Cornelius ini. Saudari, mari kita ajar anak-anak kita memberi. Dan beritahu mereka mengapa mereka harus memberi. Mengapa mereka harus memberi persembahan. Mengapa mereka harus memberi persepuluhan kepada pelayanan Tuhan. Pertama adalah karena segala yang ada pada mereka itu datangnya daripada Tuhan. Baik nafas, kehidupan, dan berkat-berkat keuangan datang daripada Tuhan. Yang kedua, kita bagi tahu mereka, kita ajar mereka. Mereka harus memberi, mereka harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan dengan memberi apa yang ada pada mereka. Itu adalah karena Allah melihat apakah mereka memberi untuk membantu keperluan-keperluan selain daripada untuk memenuhi keperluan sendiri. Ajar mereka, begitu mereka bahwa Allah melihat. Seperti Cornelius ini, Allah memperhatikan. Seperti ibu tua itu, Tuhan melihat bagaimana mereka memberi daripada apa yang ada pada mereka. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya memperhatikan khususnya para ibu-ibu, bagaimana kalian membawa anak-anakmu ke depan untuk memberi apa yang ada pada mereka ke dalam tangguh persembahan. Saya tidak tahu berapa jumlah yang ibu-ibu berikan kepada mereka itu, tapi itu adalah satu langkah yang sangat baik untuk mengajar anak-anak kita ini untuk memberi. Mungkin satu hari nanti uang persembahan kita biarkan saja di depan supaya anak-anak ini dapat belajar maju ke depan untuk memberi apa yang mereka diberikan kepada mereka, bukan? Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah satu langkah yang sangat baik ibu bapak boleh lakukan. Investasi iman kita kepada anak-anak dalam hal menjadi seorang yang memberi, menjadi seorang pemurah. Kalian telah melakukan itu baik sebelumnya PKP ini ataupun di waktu PKP yang kita sempat untuk beribadah bersama-sama. Saya perhatikan, oh ini adalah sesuatu yang sangat baik yang perlu diteruskan. Nah, saudari, daripada hal yang ketiga ini, apa yang boleh kita pelajari adalah investasikan imanmu kepada anak-anak supaya mereka menjadi pemurah dalam memberi. Menjadi pemurah dalam memberi. Yang terakhir, yang keempat, Cornelius selalu berdoa. Lihat ayat yang kedua tadi akhirnya. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, Allah turut memperhatikan orang yang berdoa, saudari. Dan dia sedia dan senantiasa menjawab doa mereka. Apakah doa dijawab dengan iya ataupun tidak daripada Tuhan, itu tetap jawaban Tuhan, bukan? Nah, Tuhan, apa yang perlu kita lihat bahwa Tuhan senantiasa menjawab doa. Dan dia melihat, dia memperhati, dia mendengar, dia memberi telinganya kepada doa orang-orang yang datang kepadanya. Mungkin saudari berkata, pastor kan saya orang jahat, pastor kan saya telah berdosa, pastor kan saya seorang yang lemah. Ingat, dua orang yang menjadi perumpamaan yang Yesus buat dalam hal berdoa. Seorang orang Farisi yang datang dengan sombong untuk mengatakan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan karena dia tidak sama seperti orang-orang lain. Tapi ada seorang pemungut cukai datang dengan mengatakan siapa dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan mengatakan dia seorang yang berdosa. Yesus mengatakan bahwa si pemungut cukai ini pulang dengan sukacita karena doanya didengar dan dijawab Tuhan daripada orang Farisi itu. Saudara-saudara, melihat engkau seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan, karena kita tidak layaklah, kita perlu terus datang kepada Tuhan. Bukan mundur, bukan berbalik daripada Tuhan, melainkan datang kepadanya. Sebab Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan doa kita. Sehingga ayat yang keempat tadi juga, malaikat itu berkata kepada Cornelius, semua doamu
telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Yesus juga mengajar kita, di mana dia mengatakan dalam hal berdoa, kita boleh berdoa secara sendirian, tanpa tidak orang bersama-sama dengan, tanpa orang mengenal isi hati kita, keadaan situasi kita yang sebenarnya. Dia katakan, masuk dalam bilikmu, tutuplah pintu itu. Berarti engkau sendirian dengan Tuhan. Dia mengatakan bahwa Bapa kita yang ada di dalam sorga mendengar dan menganugerahkan kepada kita, menjawab doa-doa kita, apa yang kita minta kepadanya. Apa yang boleh kita pelajari di sini? Investasikan imanmu kepada anak-anak, biar anak-anakmu dapat melihat engkau seorang yang berdoa sekalipun dalam keadaan yang sukar, sekalipun keadaan bukan yang baik-baik di masa ini. Biar anak-anakmu melihat bahwa engkau berharap penuh kepada Allah yang lebih besar daripada pergumulanmu, yang lebih besar daripada masalah yang terjadi, yang lebih besar daripada hal-hal yang kita lalui dalam kehidupan ini, lebih besar daripada keperluan-keperluan kita, dan senantiasa bersedia untuk memberi jawaban buat kita. Biar anak-anakmu melihat engkau selalu berdoa. Investasikan imanmu melalui doamu yang dilihat oleh anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, saudari, keempat hal ini Allah memakai Cornelius untuk menyampaikan Injil kepada dunia orang kafir. Keempat hal ini ada di dalam kehidupan Cornelius. Tuhan memakai dia untuk menyampaikan Injil kepada dunia orang kafir. Saudara tahu bahwa hari ini juga Tuhan ingin melihat ini daripada kita. Mari kita lihat apakah keempat hal ini yang ada pada Cornelius ini boleh menjadi tempat untuk kita menginvestasikan iman kita. Dan jika keempat hal ini adalah hal-hal yang Tuhan ingin kita mulai dalam kehidupan kita untuk menginvestasikan iman kita kepada keluarga, kepada anak-anak kita, supaya satu hari nanti Tuhan boleh memakai mereka seperti Cornelius ini, yang Tuhan pakai untuk memperluaskan lagi kerajaan Allah pada zaman mereka. Kalau demikian, kita perlu lihat dalam hal keempat ini, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diimprove dalam kehidupan kita. Maka kalau itu perlu diperbaiki, perbaikilah. Kalau semuanya perlu diperbaiki, perbaikilah semuanya. Cornelius mendidik seisi rumahnya untuk takut dan menghormati Allah yang benar ini. Dia telah menginvestasikan imannya kepada seluruh isi keluarganya, sehingga Injil Allah tersebar kepada seluruh bumi. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena Cornelius telah menginvestasikan imannya kepada orang-orang yang terdekat kepadanya. Nah, jemaat yang dikasihi, mari kita bertekad untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh Cornelius pada zamannya ini. Mari kita belajar ketaatan kepada Tuhan. Mari kita belajar takut dan menghormati Tuhan. Mari kita belajar memberi tanpa berhitung sangat, yaitu menjadi pemurah. Mari kita belajar untuk selalu berdoa. Dan mari kita mulakan semuanya ini dengan keluarga kita, dari keluarga kita sendiri. Saudari, investasikan imanmu dalam keempat hal ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena firman-Mu berbicara terus kepada kami. Biarlah melalui rekaman ini, anak-anak-Mu dapat belajar dalam bahagian mana kami harus investasikan iman kami, mana yang harus kami perbaiki, supaya kami semakin baik di dalamnya untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan melalui kesempatan dan peluang yang ada. Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu dalam perlindungan di dalam waktu-waktu yang akan datang ini. Lindungi dari bahaya, lindungi daripada sakit penyakit, lindungi daripada hal-hal dunia. Biarlah anak-anak-Mu tetap berada dalam kuasa tangan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga kami kembali untuk beribadah, baik melalui rekaman, baik melalui ibadah
bersama-sama di gereja. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu. Buat jemaat yang bekerja, ibu bapak yang bekerja, anak-anak kami yang bekerja, bawa mereka pergi dan pulang dengan keadaan yang selamat di dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Demikian juga ibu-ibu yang tinggal di rumah untuk urusan keluarga mereka. Tuhan, Engkau pelihara mereka dimanapun mereka berada. Dan sepanjang hari biarlah mereka juga dapat menginvestasikan iman mereka pada anak-anak yang tinggal bersama-sama dengan mereka sepanjang minggu ini. Sekali lagi Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu dalam kurang sehat di saat ini. Beri kesembuhan buat mereka. Jamah mereka Tuhan, biarlah mereka tetap memuliakan Tuhan di dalam keadaan yang kurang sehat di waktu ini juga. Tuhan, sekali lagi kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak-Mu ini ya Bapa, untuk terus memuliakan nama-Mu. Mari kita mengangkat doa, tangan kita untuk menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan untuk selama-lamanya. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati.